Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di bulan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, di mana beliaulah yang memberikan kita petunjuk arah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran agama Islam. Dan semoga kita semua tergolong umatnya yang setia. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat para panitia, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Bunga mawar di dalam tanah, perkenalkan nama saya Mila Fadilah Hasanah dari SMK Hiba Bisnis School Bogor. Di sini saya akan menyampaikan mengenai bulan Rajab, bulan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah teman-teman bulan apakah ini? Ya, betul. Bulan Rajab yang seperti yang saya sebutkan tadi. Pada bulan ini Rasulullah SAW sedang bersedih karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Wajar sekali bukan seorang manusia ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Apalagi itu adalah pamannya dan Siti Khadijah. Pada saat itu Rasulullah sangat bersedih dan Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan beliau untuk melakukan sebuah perjalanan. Perjalanan apakah itu? Ya, perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang dilakukan Rasulullah SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menggunakan buruk. Nah, itu sangat tidak masuk di akal sekali bukan? Tapi kita sebagai umat muslim harus mempercayai adanya peristiwa tersebut. Pada peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk sholat 50 waktu. Kita sebagai umat Rasulullah SAW tidak akan sanggup bukan melaksanakan sholat 50 waktu. Lalu aktivitas kita bagaimana? Pada saat itu Rasulullah SAW turun bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan pada saat itu Nabi Isa berkata, "Ya Rasulullah, umatku tidak akan kuat melaksanakan sholat 50 waktu." Hingga pada akhirnya Rasulullah kembali menemui Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan keringanan, memberikan sholat 5 waktu. Sholat ini merupakan ibadah pokok dan tiang agama. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka kita akan merasa gelisah dan kita akan melakukan perbuatan keji dan munkar. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Dari peristiwa-peristiwa tersebut dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya sehingga Rasulullah pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umatnya harus senantiasa percaya bahwa peristiwa-peristiwa tersebut tidak akan terjadi jika tidak atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus melaksanakan sholat dan kita harus terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.